Dampak negatif dari kompetisi nyanyi atau kompetisi karaoke settingan. Nah, teman-teman, ini video yang kedua. Kalau teman-teman belum nonton, di video sebelumnya, video yang pertama itu saya sudah memberitahukan informasi ciri-ciri dari kompetisi karaoke atau kompetisi nyanyi settingan. Sekali lagi, tujuan saya memberikan informasi seperti ini adalah supaya teman-teman yang mungkin mengikuti lomba-lomba seperti ini, terus kemudian kalian sudah merasa mempersiapkan dengan baik, bahkan ada juga juara-juara di lomba yang lain-lain, di lomba-lomba sebelumnya, terus ikut kompetisi ini kok kalah, bahkan 6 besar atau 10 besar pun nggak masuk gitu. Nah, itu kenapa? Nah, silakan cek video saya yang sebelumnya. Di video yang sekarang ini saya akan fokus untuk memberitahukan apa saja dampak negatif dari kompetisi karaoke settingan ini. Nah, yang pertama, dampak negatifnya adalah peserta yang benar-benar berbakat, memiliki potensi, kemampuan, skill yang tadi saya sudah bilang, mungkin dia sudah pernah menang di beberapa kompetisi sebelumnya dengan tingkatan yang berbeda-beda. Ketika ikut kompetisi ini, dia itu hanya menjadi tumbal. Yaitu kenyataannya banyak peserta-peserta itu yang ikutan akhirnya cuma dijadikan tumbal supaya orang yang sudah ditentukan atau diatur di setting dari awal ini menang, ya dia pasti pemenangnya. Karena semua pihak yang menyelenggarakan, baik panitia bahkan kepada jurinya pun semuanya sudah diatur supaya memenangkan satu atau beberapa calon tertentu. Nah, dengan kejadian seperti ini seseorang itu bisa kecewa berat karena dia sudah berlatih habis-habisan. Ya, dia bisa frustasi, dia bisa merasa gagal. Yang paling parah itu kan bakatnya menjadi terpendam. Malas berlatih, kemudian dia juga menjadi malas berkompetisi. Bahkan mungkin bilang, gue udah gak mau ikutan lagi kompetisi-kompetisi nyanyi. Dia merasa gagal. Dan akan ada saat dimana mereka itu bingung. Apakah tuh saya tuh sebenarnya bisa nyanyi atau enggak. Dan bisa kehilangan rasa percaya diri. Dan ini sangat amat merusak mental. Kalau sampai seseorang mentalnya rusak, kemudian dia frustasi, ya ini bisa terjadi hal-hal buruk kepada orang tersebut. Tapi juga bisa juga sebaliknya gitu. Ketika orang itu gagal, memang sedikit ya orang yang terus berusaha gitu sampai akhirnya bisa mencapai sebuah ketenaran atau kesuksesan. Lebih banyak dampak negatifnya. Yang kedua adalah munculnya penyanyi-penyanyi karbitan, yaitu orang yang sudah ditentukan menang itu dengan kekuatan uang, dengan kekuatan koneksi atau relasi mungkin, bukan bakat yang sebenarnya. Penyanyi-penyanyi seperti ini, karbit. Karbit itu apa sih? Karbit itu seperti sebuah proses pematangan buah. Itu matangnya nggak di pohon, jadi dipetik dia masih mentah, dimasukin ke satu kotak isinya karbit supaya dia matangnya lebih cepat. Dan tentu saja rasanya beda kan dengan buah yang matang pohon. Makanya buah matang pohon itu lebih mahal. Dia bukan bakat sebenarnya. Dia hanya dipompa terus-menerus dengan kekuatan uang dan koneksi. Nah, penyanyi-penyanyi seperti ini mungkin dia akan bisa naik untuk sesaat. Tetapi setelah itu dia bertahan sebentar dan kemudian hilang. Bahkan sampai-sampai orang itu bisa lupa bahwa dia tuh pernah menjadi pemenang. Ya bahkan kompetisi yang besar-besar gitu ya yang ada di televisi. Coba sudah berapa banyak juara satu, juara satunya, juara duanya tuh kita lupa gitu. Kenapa ya? Karena bukan pure talent. Ada orang-orang yang menggunakan bukan bakat tetapi hal-hal lain untuk bisa mencapai kemenangan ya. Dan sekuat apapun uang bertindak tidak akan bisa membohongi ya. Yang namanya bakat itu akan bisa jauh lebih berprestasi daripada kekuatan uang. Dan orang-orang seperti ini akhirnya juga akan tenggelam. Bahkan yang menyebabkan orang itu menjadi frustasi gitu. Ya. Yang ketiga, akan ada mental sogok menyogok, suap menyuap. Panitia, juri, dan orang-orang yang terlibat di dalam kompetisi itu akan terbiasa untuk melakukan sesuatu yang tidak fair, yang tidak adil gitu. Dan tanpa mereka sadari ya itu kan sebenarnya
ya menghasilkan uang dari uang seperti itu uang yang tidak baik gitu. Karena kan peserta-peserta ini juga kan daftar, mereka tuh daftar mereka pakai uang gitu. Ya saya cuma kasih tahu ya, kalian oknum-oknum seperti ini kalian nggak akan kaya gitu loh. Dengan cara kalian merugikan banyak orang, ya menjadikan orang-orang yang sudah daftar, mungkin banyak orang yang daftar itu mereka harus ngumpulin uang, mereka mesti menyisihkan uang jajan mereka untuk bisa mendaftar. Uang 50-100 ribu bagi beberapa kalangan itu merupakan uang yang besar. Mereka daftar dengan sebuah harapan yang tinggi, ekspektasi yang tinggi, tetapi akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kasus seperti ini mungkin juga bisa dikategorikan sebagai penipuan ya, karena ya orang ketipu gitu loh, disangkanya kompetisi beneran, taunya cuma kompetisi settingan. Dan orang-orang seperti ini saya cuma mengingatkan aja ya, kalian sebenarnya sedang merusak reputasi diri kalian sendiri ya. Coba kalian pikirkan kalau suatu saat ya anak-anak kalian mengalami kompetisi seperti itu, ya tentu saja orang-orang yang bisa disogok atau disuap itu adalah manusia-manusia rendahan yang tidak punya banyak uang. Ya, suatu saat anak kalian ikut seleksi atau ikut kompetisi, sudah bersiap-siap dengan baik. Akhirnya kalian mengalami apa yang kalian lakukan kepada orang lain. Di setting juga, ya. Pikirkanlah itu baik-baik. Jangan terbiasa untuk melakukan hal yang buruk. Nah, yang keempat, dampak negatif dari kompetisi nyanyi atau karaoke settingan adalah turunnya standar kualitas vokal. Ya, secara menyeluruh ini bisa terjadi, baik di tingkat daerah, tingkat kota, atau bahkan sampai pada tingkat nasional. Kualitas vokal orang itu kan menurun. Ya, baik penonton yang menonton dan penyanyi-penyanyi ini tidak akan memiliki standar kualitas vokal yang baik. Dan ini sudah terbukti gitu. Adanya begitu banyak penyanyi-penyanyi dadakan di medsos. Banyak sekali. Yang mereka berpikir punya soundcard yang mahal, kemudian punya headset yang bagus, punya mikrofon yang bagus, mereka bisa langsung aja nyanyi begitu saja gitu. Tidak semudah itu, ya. Butuh latihan, butuh kerja keras, butuh kita mematangkan suara kita supaya kita bisa mempunyai vokal yang benar-benar bagus gitu. Ya, banyak juga akhirnya penyanyi itu yang asal-asalan berani ikut kompetisi tanpa latihan. Ya, mereka berpikir, standar kualitas kemarin orang menang juga cuma segitu, kayaknya gue juga bisa. Ini akan menurunkan kualitas vokal. Ya, dan ini sebenarnya bukan hanya terjadi di bidang nyanyi doang ya, di banyak bidang juga mungkin saja bisa terjadi. Ya, saya berbicara sekali lagi seperti ini dengan kapasitas saya sebagai pelatih vokal, baik kelas maupun privat, offline maupun online. Kemudian juga saya seorang MC profesional, ya saya juga penyanyi. Sampai saat ini saya masih bernyanyi di Hotel Bintang 4, di salah satu Hotel Bintang 4 di Cipanas secara reguler di malam minggu. Dan juga saya pernah satu panggung dengan Judika ya, Judika si Tohang, Judika Idol. Ya, saat itu saya menyanyikan beberapa lagu, ya memang jauh lah kalau bicara bayaran ya. Tapi saya pernah sampai di level seperti itu ya. Jadi saya berbicara ini dengan kapasitas saya dan juga pengalaman saya. Kalau Anda tidak setuju tidak masalah, silakan komentar saja. Kalau Anda setuju dan mengalami apa yang saya ceritakan ini, silakan curhat juga di kolom komentar. Nah, yang kelima, lagi-lagi ya, yang miskin ini kehilangan harapan gitu loh. Orang-orang yang biasa-biasa saja, yang punya harapan besar, berlatih. Ketika ya ingin ada harapan di mana mungkin bisa merubah nasibnya. Ya, saya juga belum kaya ya. Saya kalau masih cukup pas-pasan lah kayak gitu ya sampai saat ini. Saya juga masih punya mimpi gitu loh meskipun usia saya sudah 41 tahun. Tapi saya juga masih punya harapan. Saya bisa lebih lagi daripada sekarang ya. Mungkin saya bisa jadi penyanyi yang lebih daripada sekarang cuman di hotel gitu ya. Tapi ketika melalui jalur kompetisi seperti ini, ya akhirnya banyak orang yang bisa kehilangan harapan, ya. Dan kejadian seperti ini tentu saja tidak mendidik, ya. Dan mudah-mudahan ketika ada orang-orang yang mendengarkan video saya, ini bisa mengurangi lah, setidaknya menyadarkan orang-orang atau oknum-oknum
yang terus-menerus melakukan praktek-praktek yang tidak baik untuk segera menghentikannya. Ya, oke, itu aja informasi yang saya sampaikan. Semoga bisa ditangkap secara baik dan bisa memberikan manfaat. Terima kasih.